Di sebuah desa yang damai, hidup seorang pedagang bernama Pak Rudi. Pak Rudi adalah penjual ayam di pasar tradisional desa tersebut. Dia dikenal ramah dan murah senyum. Namun, di balik senyumannya itu, ada sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak orang. Pak Rudi memiliki bisnis yang tidak biasa. Ayam-ayam yang ia jual sebenarnya bukan ayam segar. Ia seringkali membeli ayam yang sudah mati dari tempat pemotongan hewan dan menjualnya kembali sebagai ayam segar di pasar. Ayam-ayam ini dikenal sebagai ayam tiren, singkatan dari mati kemarin. Namun karena keahliannya dalam merias daging ayam tersebut agar tampak segar, para pembeli tak pernah menyadari bahwa ayam yang mereka beli sebenarnya sudah mati sebelum waktunya. Suatu hari, Pak Rudi mendengar kabar bahwa ada inspektur kesehatan yang akan datang ke pasar untuk memeriksa kebersihan dan kelayakan produk yang dijual oleh para pedagang. Berita ini membuat Pak Rudi cemas. Dia tahu bahwa ayam tiren yang ia jual tidak akan lolos pemeriksaan. Namun karena tidak ingin kehilangan penghasilannya, ia memutuskan untuk tetap menjual ayam-ayam tersebut dengan cara yang lebih licik. Pak Rudi mulai merendam ayam tiren dalam air garam dan menyemprotkan pewarna makanan agar daging ayam tampak lebih segar. Ia juga menggunakan bahan pengawet agar ayam tersebut tidak berbau busuk. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dan memastikan bahwa ayam-ayam tirennya siap dipajang dengan tampilan yang menggiurkan. Ketika hari pemeriksaan tiba, Pak Rudi merasa tegang. Inspektur kesehatan mulai memeriksa satu persatu lapak di pasar. Pedagang lain yang jujur dan menjual ayam segar tidak khawatir sama sekali. Namun, Pak Rudi merasa seolah-olah jantungnya akan meledak kapan saja. Ketika inspektur sampai di lapaknya, Pak Rudi mencoba bersikap tenang. "Selamat pagi, Pak Inspektur. Silakan diperiksa ayam-ayam saya. Semuanya segar dan berkualitas," ucap Pak Rudi dengan senyum lebar. Inspektur tersebut memeriksa ayam-ayam Pak Rudi dengan teliti. Ia merasakan tekstur daging, mencium aromanya, dan mengamati warna kulit ayam. Setelah beberapa menit, inspektur itu mengangguk dan berkata, "Ayam-ayam ini tampak baik, tetapi saya akan membawa sampel untuk diuji lebih lanjut di laboratorium." Pak Rudi terkejut, tetapi ia tidak bisa menolak. Setelah inspektur pergi, ia merasa lega karena pemeriksaan di lapaknya sudah selesai. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan laboratorium keluar, dan ayam yang dijual Pak Rudi dinyatakan tidak layak konsumsi. Ayam-ayam tersebut mengandung bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Pemerintah desa segera mengambil tindakan. Pak Rudi diinterogasi oleh pihak berwenang dan mengakui perbuatannya yang menjual ayam tiren selama bertahun-tahun. Masyarakat desa sangat marah setelah mengetahui kebenaran ini. Banyak dari mereka yang selama ini menjadi pelanggan setia Pak Rudi merasa dikhianati. Lebih parah lagi, beberapa warga yang pernah membeli ayam dari Pak Rudi ternyata mengalami sakit perut dan keracunan. Salah satu keluarga bahkan kehilangan anak kecil mereka setelah makan ayam tiren dari lapak Pak Rudi. Azab pun mulai menimpa Pak Rudi. Bisnisnya hancur seketika. Tak ada satupun warga desa yang mau membeli darinya lagi. Lapaknya di pasar kosong melompong, dan ia harus menutup usahanya. Namun, ini baru permulaan dari malapetaka yang akan menimpanya. Suatu malam, Pak Rudi bermimpi buruk. Ia melihat dirinya dikelilingi oleh ratusan ayam yang mati dengan mata kosong menatapnya. Dalam mimpi itu, ayam-ayam tersebut bergerak mendekat dan mulai menyerangnya, mematuk tubuhnya hingga ia kesakitan. Pak Rudi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantungnya berdegup kencang dan ia merasa ketakutan luar biasa. Namun, ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu hanyalah mimpi.
Namun, mimpi buruk itu terus berulang setiap malam. Setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu melihat ayam-ayam mati yang datang untuk menuntut balas. Pak Rudi merasa tidak bisa beristirahat, dan tubuhnya semakin lemah. Tidak hanya itu, ia mulai mendengar suara ayam berkokok di telinganya, bahkan ketika tidak ada ayam di sekitarnya. Suara-suara itu terus menghantuinya siang dan malam. Pak Rudi menjadi stres dan mulai kehilangan akal sehatnya. Ia berjalan keliling desa seperti orang kebingungan, sambil berteriak-teriak bahwa ayam-ayam itu akan membunuhnya. Warga desa yang dulu mengenalnya sebagai pedagang yang ramah, kini hanya bisa menggelengkan kepala melihat kondisinya yang semakin memburuk. Keluarga Pak Rudi juga terkena dampaknya. Istrinya meninggalkannya karena tidak tahan dengan kelakuan aneh suaminya. Anak-anaknya pun menjauh dan tidak lagi mengakui Pak Rudi sebagai ayah mereka. Pak Rudi kini hidup sebatang kara, tanpa keluarga, tanpa pekerjaan, dan tanpa teman. Hingga pada suatu malam yang dingin, setelah berminggu-minggu dihantui oleh mimpi buruk yang sama, Pak Rudi tidak tahan lagi. Ia merasa bahwa hidupnya sudah tidak ada artinya. Dengan langkah yang berat, ia berjalan menuju kandang ayam di belakang rumahnya. Di sana, ia menatap kosong ke arah ayam-ayam yang tersisa. Pak Rudi memegang sebilah pisau yang biasa ia gunakan untuk memotong ayam. "Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini," gamamnya sambil menatap pisau di tangannya. Namun sebelum ia sempat melakukan sesuatu, tiba-tiba ia merasa lemas dan jatuh tersungkur di lantai kandang ayam. Esok harinya, warga desa menemukan tubuh Pak Rudi yang sudah tidak bernyawa di dalam kandang ayamnya. Tubuhnya kaku dengan ekspresi wajah yang penuh ketakutan, seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemputnya. Di sekitar tubuhnya, ayam-ayam yang masih hidup berkeliaran, namun mereka tampak tenang, seakan-akan mereka telah mendapatkan balas dendam atas saudara-saudara mereka yang dijual sebagai ayam tiren. Desa itu pun kembali tenang. Namun, kisah Pak Rudi tetap menjadi pembelajaran bagi warga desa lainnya. Mereka percaya bahwa azab yang menimpa Pak Rudi adalah akibat dari perbuatannya yang tidak jujur dan merugikan orang lain. Sejak saat itu, tidak ada lagi pedagang di desa yang berani curang dalam berdagang. Semua warga sepakat untuk menjaga kejujuran dan kebersihan dalam setiap usaha yang mereka jalankan, agar mereka tidak mengalami nasib yang sama dengan Pak Rudi, penjual ayam tiren yang menerima azab dari perbuatannya sendiri. Berikut beberapa pesan yang dapat diambil dari kisah azab penjual ayam tiren. Yang pertama, kejujuran adalah kunci dalam berdagang. Pedagang yang tidak jujur dan menipu konsumennya pada akhirnya akan menerima akibat buruk, baik secara sosial maupun moral. Yang kedua, perbuatan curang akan mendatangkan azab. Tindakan yang merugikan orang lain, seperti menjual barang yang tidak layak konsumsi, akan membawa dampak negatif bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Pak Rudi mengalami azab fisik dan mental karena perbuatannya sendiri. Ia mengingatkan kita bahwa setiap tindakan buruk akan ada balasannya. Dan yang keempat, pentingnya menjaga kesehatan dan keamanan dalam bisnis makanan. Penjual makanan harus memastikan bahwa produk yang dijual layak konsumsi dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, karma selalu berjalan. Orang yang menipu atau merugikan orang lain, cepat atau lambat akan menerima balasan atas perbuatannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk lebih banyak cerita-cerita seperti ini.